Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kembali lagi bersama saya, Erinda Yunia Putri dari KUPP kelas 3 Labuhan Maringgan di podcast Berakhlak. Kali ini saya bersama narasumber saya nih, salah satu ASN muda. Silahkan memperkenalkan diri, Mas. Selamat siang teman-teman, nama saya Sensis Maulda Cruz. Saya dari unit kerja BPTD kelas 2 Papua Barat. Oke, kali ini pembahasan kita nih tentang berakhlak. Oke, aku tanya ya, Mas Sensis. Menurut Mas, kenapa sih ASN zaman sekarang ini atau zaman now, khususnya anak muda itu harus memiliki prinsip atau core value berakhlak? Waduh, baru pertanyaan pertama udah menarik nih. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa arti berakhlak? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Berakhlak itu merupakan singkatan dari yang pertama itu bernya sendiri, artinya berorientasi pelayanan. A-nya, A yang pertama itu artinya akuntabel atau bertanggung jawab. K-nya merupakan singkatan dari kompeten, H-nya diambil dari kata harmonis, L-nya yaitu loyal terhadap negara, A yang kedua yaitu adaptif, K yang kedua yaitu kolaboratif. Kalau tadi pertanyaan Mbak Erin itu kenapa harus mengetahui, mungkin lebih lengkapnya kenapa harus mengetahui dan menerapkan. Jadi seperti artinya tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua itu bukan sekedar nilai yang harus diketahui, bahkan harus dimiliki oleh muda-mudi seperti kita. Tentunya sebagai generasi penerus yang akan mengemban tanggung jawab yang akan diwariskan oleh generasi sebelumnya agar bisa mencapai cita-cita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. 7 hal tadi itu sangat-sangat penting, apalagi mengingat waktu-waktu sekarang itu terasa sangat cepat. Jadi sudah sewajibnya muda-mudi seperti kita memahami, memiliki, dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Gitu Mbak Erin. Oke, bagus sekali ya jawabannya Mas Sensis. Tuh, denger tuh rekan-rekan, kita sebagai ASN muda, apalagi zaman sekarang, kita harus memberi contoh agar dapat menjadi pedoman yang baik bagi masyarakat. Betul. Lanjut ya, next Mbak Erin. topik nih. Sekarang kan sosmed tuh udah kayak booming banget ya Mas ya. Apalagi TikTok, Instagram, YouTube. Nah, tentang kejadian-kejadian baru ini, banyak banget tuh ASN-ASN muda yang pada live saat jam kerja. Itu menurut Mas gimana tuh tanggapannya? Wah, pertanyaan kedua ini sangat-sangat kontroversial dan menarik ya Mbak Erin. Iya, betul banget tuh. Sebelumnya tanpa bermaksud menyindir pihak manapun, disclaimer ini hanya pandangan kita berdua aja ya. Jadi kembali lagi apa tanggapan saya sebagai sesama ASN melihat rekan yang live di jam kerja. Yang pertama yang saya mau bahas itu rekan-rekan yang bekerja di bawah BPSDM Perhubungan, di mana saya sering menemukan mereka menjadikan fitur sosial media, salah satunya live, sebagai wadah untuk mengedukasi dan memberikan informasi terkait sekolah kedinasan, tanya jawab peserta dan panitia, atau salah satu bentuk promosi dan lain-lain yang tujuannya bersifat edukasi. Menurut saya kalau yang seperti ini justru bagus Mbak, fine-fine aja, mempermudah peminat untuk bertanya terkait informasi sekolah atau diklat pelatihan yang akan dipilih. Nah, ada juga nih teman-teman yang melakukan siaran langsung apabila ada kunjungan, rapat terbuka, konferensi, atau acara peresmian dan lain-lain yang sifatnya untuk transparansi. Ini juga baik menurut saya Mbak Erin. Jadi masyarakat mudah mengetahui dan mengakses informasi terbaru terkait program atau pencapaian yang dikerjakan dan diresmikan pemerintah. Nah, yang terakhir ini teman-teman yang live dengan akun pribadi di jam kerja, sebenarnya apa yang wajib dan dilarang sebagai seorang ASN itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tanpa bermaksud menggurui, itu bisa dipelajari dan dipahami isinya. Namun menurut saya untuk teman-teman yang suka live karena
mungkin sudah menyelesaikan tugasnya atau lagi jam istirahat atau lagi jam kosong. Apabila merasa bosan, sangat diharapkan jangan melakukan live apalagi dengan menggunakan seragam. Karena itu akan membuat perspektif masyarakat menjadi kurang baik terhadap ASN zaman sekarang. Yang kita perlihatkan itu yang netizen atau masyarakat percaya dan nilai. Pasti muncul persepsi bahwa ASN kok sekarang gak ada kerjaan, kerjanya live terus. Padahal mereka nggak tahu apa yang udah kita kerjain, apa sumbangsi yang udah kita kasih untuk negara, untuk mereka. Tapi ya mereka berhak menilai apa yang mereka lihat. Karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain atas apa yang sudah terjadi. Melainkan kita bisa mencegah untuk terjadinya persepsi buruk terhadap ASN dengan mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku. Itu sih menurut saya. Mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Gitu Mbak Erin. Oke, bagus sekali Mas jawabannya. Jadi inti yang bisa kita ambil tuh ada dua ya. Boleh live saat jam kerja asalkan itu baik. Yang kedua nggak boleh tuh. Kita harus tahu waktu dan kondisi ya kan Mas? Betul Mbak Erin. Oke, next topik nih yang terakhir. Sekarang nih kan penerimaan CPNS tuh udah selesai ya yang 2025. Ya. Tapi dalam berita yang saya baca nih, banyak calon ASN yang mengundurkan diri karena mungkin jauh atau gajinya kurang. Tuh gimana tuh menurut Mas Sensis nih? Waduh, pertanyaannya ekstrim ya Mbak ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita cuma sharing-sharing aja. Menurut saya apabila mengundurkan diri salah satu hak dari peserta CPNS itu tidak masalah ya. Yang salah itu apabila sudah menjadi kewajiban untuk dipenuhi namun malah mengundurkan diri. Itu salah menurut saya Mbak. Dan dari kejadian-kejadian seperti ini sangat penting untuk teman-teman supaya bisa mempelajari dan memahami keputusan yang teman-teman ambil untuk jangka waktu pendek dan jangka panjang. Pertama, di tengah membludaknya angka pengangguran, negara selalu hadir tiap tahunnya memberi kesempatan untuk para peminat untuk bekerja melayani dan mengabdi, menjalankan tugas mulia untuk masyarakat. Formasi yang dibuat baik dari segi jumlah, penempatan, bidang, posisi, jabatan, semuanya pasti sudah diperhitungkan untuk beberapa waktu ke depan. Maka dari itu, menurut saya sangat disayangkan ketika di luaran sana masih banyak teman-teman bahkan saudara kita yang belum memiliki pekerjaan, namun ada sebagian dari kita yang mengundurkan diri hanya karena hasil dari penempatan itu sendiri jauh dari rumah atau kampung halaman. Seperti yang saya bilang tadi, pentingnya mempelajari, memahami keputusan yang kita ambil. Apabila kita memilih akan bekerja sebagai PNS, maka harus disadari bahwa menjadi ASN atau PNS memiliki beberapa resiko yang harus diterima. Salah satunya ditempatkan jauh dari rumah. Tidak hanya menyiapkan mental, tapi butuh persiapan fisik, finansial, batin. Itu semua diperlukan untuk siap menjadi pelayan negara, pelayan masyarakat. Dan apabila mengundurkan diri, negara yang rugi, kehilangan Anda yang memenuhi kompetensi untuk memberikan kontribusi kepada negara, dan Anda juga rugi, kehilangan kesempatan bekerja, kehilangan kesempatan untuk berkontribusi lebih untuk negara dengan jasa dan kompetensi yang Anda punya. Itu Mbak Erin. Oke, berarti kalau misal kasus mengundurkan diri itu tidak memenuhi core value berakhlak ya Mas ya? Betul, harus benar-benar dipahami dulu apa yang mereka ambil dan pilih sebelum hasil itu keluar. Oke, pembahasan kita hari ini tuh cukup menarik banget Mas. Sayangnya waktu kita udah mepet nih. Iya benar Mbak Erin. Terima kasih ya Mas ya atas segala tanggapan-tanggapan yang diberikan. Mungkin dari video kita kali ini tuh bisa membuat calon ASN-ASN di Indonesia ini dapat memiliki core value berakhlak yang baik. Oke. Amin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later guys. Bye. Terima kasih Mbak Erin. Oke, sama-sama Mas.